Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Dan sebelum kita bahas nih, gue mau minta maaf dulu kalau misalnya suaranya tuh agak bergema, karena alhamdulillah nih sekarang Rizwan Zone udah pindah kantor baru. Jadi kita belum beres-beres, makanya sekarang suaranya tuh agak bergema, sorry banget ya. Oke, jadi sebelumnya kita udah bahas Realme C31 yang punya desainnya tuh tipis, stylish di harga 1 jutaan ya. Nah, yang baru ini adalah Realme C35, smartphone terbarunya Realme yang punya slogan kamera cakep, desain stylish. Jadi di harga 2 jutaan ini, HP ini tuh punya desain kotak yang cakep banget dan beberapa aspek menarik lainnya, oke? Nah, seperti biasa ya, di unboxing plus kali ini, ya unboxing plus ya, kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama kita bakal cek slot SIM cardnya, kemudian kita bakal tes fingerprintnya, kemudian kita juga bakal tes face unlocknya, Antutu, Geekbench, sensor box, cek kualitas Netflixnya, tes speakernya juga, tes kamera, dan pastinya kita bakalan tes gamingnya. Oke, sekarang mari kita lihat nih untuk boxnya seperti ini. Ini lebih ya daripada C31, ini lebih agak terlihat lebih mewah daripada C31 lah. Ini lebih niat gitu bikinnya ya. Agak tebal juga dan agak kokoh gitu ya. Ini adalah Realme C35. Ini untuk unique selling point-nya tuh dia tuh punya 50 megapiksel AI triple kamera, dan untuk ketebalannya tuh ini tipis banget ya. Ini ultra slim di 8,1 mm. Kemudian ini adalah kualitas layarnya ya, Full HD 6,6 inci, dan ini tuh adalah jadi ini tuh dari series C-nya Realme ya, C seriesnya Realme yang punya kualitas Full HD. Ini yang pertama. Realme C35 ini tuh adalah yang pertama punya resolusi Full HD untuk C seriesnya Realme. Dan baterainya ini tuh 5000 mAh. Kemudian ini yang gue punya tuh RAM-nya 4 GB dan storage-nya tuh 128 GB. Untuk warnanya tuh ini ada dua ya, ada hijau bersinar atau glowing green, satunya lagi adalah glowing black. Oke, sekarang mari kita unboxing ada apa aja di paket pembeliannya. Oke, seperti biasa ya, hey welcome to Realme family. Kemudian di sini ada SIM ejector, kemudian di sini ada kartu panduan, buku panduan dan kartu garansi. Terus kita nggak dapat case-nya ya, jelly case. Aduh sayang banget, padahal nih aku peka banget kalau ada jelly case ya. Ini adalah smartphone-nya by the way, cakep banget ya, nanti kita bahas. Kemudian ini kita dapat apa nih? Kalau C31 kan micro USB. Kalau ini, wah ini kita dapat, ini adalah fokus woi fokus. Nah ini adalah USB Type C, cakep. Kemudian untuk kepala chargernya ini coba kita lihat berapa. Oke, ini maksimal di 18 watt. Oke, jadi ngecasnya cepat ya, udah cepat. Sekarang mari kita buka terlebih dahulu untuk smartphone-nya. Ngebuka segel gini tuh paling mantep ya. Susah tapi. Mantep. Oke, ini adalah Realme C35. Sekarang mari kita nyalakan dan setting terlebih dahulu. Oke, ini adalah Realme C35. Sebelum lanjut, mari kita bahas spesifikasi dari HP ini ya, oke. Jadi HP ini tuh punya baterai 5000 mAh dengan beratnya ini tuh cuman 189 gram. Jadi Realme C35 ini tuh adalah ponsel tertipis di seri C ya. Ketebalannya ini tuh cuma 8,1 mm ya, dan sangat ringan juga ya. Jadi ini tuh sangat ringan dan nyaman banget dipegangnya tuh. Ini tuh kotak juga teman-teman, nih bisa lihat tuh, cakep ya. Untuk di harga 2 jutaan desain seperti ini udah mantap banget. Nah, untuk spek lebih lengkapnya, si HP ini tuh menggunakan chipset Unisoc T616, udah octa-core ya dengan 12 nanometer. Kemudian RAM-nya tuh 4 GB LPDDR4X. Kemudian storage-nya tuh 128 GB, sudah UFS 2.2, dan ini bisa micro SD ya, ada micro SD sampai up to 1 TB. Kemudian untuk OS-nya ini tuh menggunakan Realme UI R Edition, berbasiskan Android 11. Baterainya ini tuh 5000 mAh dengan pengisian dayanya tuh 18 watt quick charge. Nggak lupa juga nih, HP ini tuh sudah bersertifikat TUV Renline ya, jadi dia tuh sudah diuji dengan berbagai skenario ya, mulai dari tahan panas, tahan suhu, pokoknya banyak banget. Intinya ini udah oke untuk di kelasnya, udah cukup kuat ya. Nah,
sekarang mari kita bahas untuk smartphone-nya. Ini tuh jujur gue suka banget ya. Ini bump kameranya, terus desainnya ini tuh aduh cakep banget, mewah banget. Ini tuh bener-bener stylish banget, apalagi ini tuh kotak banget ya. Berasa banget retronya tuh, berasa banget futuristiknya juga sangat berasa. Nih teman-teman bisa dilihat ya. Dan ini tuh digenggamnya tuh enak parah. Berasa banget ini tuh bukan seperti series C-nya Realme ya. Naik level gitu, naik kelas gitu, jadinya beda banget ini. Di bagian belakangnya tuh ini tuh bahannya tuh ya ini tuh polikarbonat, cuman terlihat seperti kaca ya. Di sini ada logo Realme dan ini bump kameranya tuh ini ada sedikit menonjol tapi nggak berlebihan. Overall gua suka. Untuk desainnya ini ya memang kekinian banget ya, 3 buah kamera belakang dengan LED flash, dan ini ada tulisan 50 megapiksel AI kamera. Sebelah kanannya tuh ini ada tombol fisik untuk volume dan ini ya konvensional fingerprint. Jadi ini tuh side fingerprintnya tuh tinggal gini aja tuh, cepet banget, udah gue coba juga. Dan sini ada kayak lekukan gitu ya, nih kalau teman-teman lihat nih, biar lebih nyaman kali ya megang tombol powernya. Bagian atasnya tuh polos. Di bagian kirinya tuh ini ada 3 slot ya, jadi bisa 2 nano SIM dan 1 micro SD sampai dengan 1 terabyte. Dan ini tombol volumenya cukup clicky juga, cukup enak. Kemudian di bawahnya tuh ini bisa dilihat ini adalah lubang jack audio, kemudian ini lubang mikrofon, ini port Type C, dan ini speaker. Ini speakernya masih mono ya. Oke, sekarang mari kita coba untuk mendengarkan gimana kualitas speakernya. Oke, untuk kualitas speakernya silakan teman-teman nilai sendiri. Nah, sekarang mari kita coba untuk tes fingerprintnya. Nih, ini fingerprintnya tuh ini udah gua tadi daftarin ya, dan ini kalau kita lihat nih cepet banget. Tuh, jadi enak banget ya sebenarnya kalau fingerprint di sini tuh, jadi tombol powernya tuh nggak sering-sering kita pencet gitu. Oke, cepet. Sekarang mari kita coba tes face unlock. Ini kayaknya belum gua daftarin nih face unlocknya. Coba kita untuk ini ya, untuk diidentifikasi. Wah, cepet banget. Nih coba kita matikan, kemudian langsung kebuka, kelihatan nih, ini yang ketutup ya, kunci tuh langsung kebuka, cepet banget. Jadi kalau memang di kondisinya itu cukup cahaya, face unlocknya tuh bekerja dengan sangat baik. Nah, mumpung lagi di depan, mari kita ngomongin soal layarnya. Jadi layarnya ini tuh 6,6 inci ya, dan ini tuh adalah layar yang pertama kali Full HD di C seriesnya Realme. Cakep banget, ini sudah Full HD, makanya nanti kalau kita nonton nanti kalau bisa kita nonton di Netflix juga, ini kualitasnya tuh bakalan bisa high definition, jadi menarik banget. Ini tuh screen to body ratio-nya tuh mencapai 90,7%, jadi benar-benar terlihat lebih luas ya, konten yang ditampilkan juga lebih banyak. Dan ini brightness-nya tuh 600 nits. Jadi kalau misalnya kita gunakan di luar ruangan, tetap terlihat cukup baik ya konten yang ditampilkan di layar, karena ini tuh sudah punya brightness di 600 nit. Nah, sekarang mari kita coba lihat untuk kualitas Netflix-nya, teman-teman bisa dilihat nih. Jadi ini tuh karena Full HD ini tuh sudah punya sertifikat yang namanya sertifikat Wideband L1. Jadi kita bisa streaming Netflix, nonton film di Netflix secara streaming di kualitas high definition. Mantap ya. Oke, sekarang mari kita bahas untuk kameranya. Nih, ini kameranya tuh punya 3 buah kamera belakang beserta LED flash. Ini tuh punya yang spesial, yaitu karena sesuai dengan slogannya ya, kameranya tuh cakep dan desainnya tuh stylish. Nah, kameranya tuh 50 megapiksel, kemudian ada 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel black and white. Sebenarnya kalau misalnya 50 megapiksel ini ultra wide lebih cakep ya, ini makro gitu ya, ini lebih cakep lagi. Nah, untuk kamera depannya tuh beresolusi 8 megapiksel yang katanya nih sudah menggunakan sensor premiumnya Sony. Oke, jadi berikut adalah menu-menunya nih, teman-teman bisa lihat ya. Mungkin ini karena menggunakan Realme UI R Edition, jadi ya sedikit berbeda dan beberapa fitur kayaknya dipangkas juga ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ini adalah kualitasnya. Dan tadi gue udah contohin ya, gue tadi udah coba-coba foto nih. Ini ada foto untuk 50 megapiksel nih teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman pengen lihat nih. Jadi apa sih bedanya 50 megapiksel? Sebentar nih.
Ini adalah foto di 50 megapiksel nih. Ini 50 megapikselnya nih, jadi bakalan bisa lebih detail banget tuh. Bahkan kita zoomnya tuh beda banget tuh. Bisa di zoom sampai segini. Sedangkan kalau yang biasa ya, nih kalau misalnya yang biasa mana ya? So, kita contoh yang biasa dulu ya. Nih yang biasa nih. Ini tuh nggak bakal bisa ngezoom banget tuh, cuma sampai segini doang gitu. Tapi kalau yang 50 megapiksel bisa di zoom. Jadi memang cocok 50 megapiksel itu kalau misalnya kita mau nge-crop ya. Jadi tetap kualitasnya itu terlihat dengan sangat baik. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Realme C35. Kamera depannya Realme C35 ini di kualitas 720 pixel di 30 frame per second. Teman-teman bisa nilai sendiri ya gimana kualitas kameranya. Kemudian untuk audionya silahkan monggo dicek aja. Tapi ini overall untuk viewing angle-nya cukup oke. Jadi ya nyaman lah kalau misalnya dipakai ngevlog kayak gini. Cuman untuk kualitasnya teman-teman bisa nilai sendiri. Ini trik banget ya Allah. Oke. Sementara untuk kamera belakangnya ini di 1080 pixel di 30 frame per second. Tuh, mari kita lihat ya. Ini nih, kita fokuskan ke tanaman-tanaman apa bisa. Fokusnya lama ya. Coba kalau kita tap nih. Baru cukup kabur ya. Coba kita cari angle apa? Cari angle bukan angle. Cari objek lain yang agak berwarna-berwarna. Tuh, kenapa ini ngeblur juga? Nah, harus di tap ya, baru langsung fokus. Oke, sekarang mari kita coba untuk performanya. Jadi HP ini tuh menggunakan chipset dari Unisoc, yang mana ini tuh terbaik di kelasnya katanya ya. Nah, tadi tuh gua udah coba juga untuk beberapa gua coba tadi untuk Antutunya nih skor Antutunya tuh mendapatkan skor 234 ribuan poin. Kemudian untuk Geekbench-nya mendapatkan skor single core-nya tuh 370 dan multi core-nya tuh 1385. Kemudian gue juga coba di 3D Mark ini untuk White Light-nya. Kemudian gue juga coba untuk PC Mark mendapatkan skor 8101 poin. Oke, secara skor memang ini udah bagus banget ya, dan sensor juga ini udah keren banget nih, cukup lengkap semuanya. Yang nggak ada tuh cuma temperatur sensor dan sensor tekanan, dan gyroscope juga ada ya. Cuman ini kayaknya masih virtual ya tuh. Tapi overall sudah ada, jadi kalau misalnya teman-teman main game suka menggunakan gyroscope ini sudah oke. Nah, sekarang mari kita coba digunakan untuk bermain game PUBG. Sekarang mari kita coba zoom terlebih dahulu biar kelihatan lebih jelas. Nih, untuk game PUBG-nya kita lihat settingannya ya. Untuk grafisnya tuh bisa di HD dan high tuh, udah cakep banget. Kita settingnya dimentokin aja ya biar tahu gimana kualitasnya. Ini harusnya kita tahu dulu nih baterai 72% ternyata baterainya. Baterainya ini 72% lagi ya. Baterai 72% lagi dan kita main di 1325. By the way, gue tuh nggak bisa ya main, maksudnya gue tuh nggak jago main game kayak gini ya. Jadi ya, yang penting ini gue ngasih lihat aja dan gue ngasih komentar impresi pertama gue bermain game menggunakan Realme C35. By the way, ini layarnya asli mulus banget, licin banget, jadi enak banget ya. Tuh, nyaman banget. Dan tadi juga pas mulai nggak ada yang namanya stutter ataupun frame drop juga belum terasa. Ini nih lagging juga belum terasa ya. Tuh. Coba sekarang kita langsung lari ke sini. Tuh, pokoknya enak lah. Ini untuk mengontrolnya enak. Cuman ini kayaknya gue nyalain gyroscope nih.
Gua kagak bisa nih kalau main pakai gyroscope gitu. Nggak ngerti gue ya. Kita matiin dulu kali ya. Gimana sih caranya matiin tuh? Ush, tembak. By the way ini tuh tapi enak banget ya, by the way ini untuk apa, untuk layarnya ini sudah bagus banget, nyaman banget, dan ini nggak kerasa berat sama sekali teman-teman. Bener-bener lancar banget, enak banget, apalagi ini desainnya juga nyaman banget digenggam. Ush. By the way, sebagai informasi aja ya, jadi buat teman-teman yang belum terbiasa mendengar kata-kata chipset Unisoc ya, atau Uni SoC ya, Uni SoC gitu. Nah, jadi mungkin sebenarnya biasanya si chipset Uni SoC ini tuh biasanya suka dipakainya tuh di smartphone yang memang kalangan-kalangan bawah lah, maksudnya smartphone entry levelnya tuh entry level banget ya. Tapi sekarang tuh dia tuh sudah berbeda teman-teman ya. Bahkan sekarang tuh dia tuh sudah termasuk jajaran ke sekitar keempat apa kelima gitu yang sering digunakan di smartphone, chipset yang sering digunakan di smartphone. Dia saking udah cukup terkenalnya ya sekarang Unisoc, dan ternyata memang ini performanya juga cukup beda ya ini ya. Ini Unisoc T616 ini cukup beda dan memang terasa nyaman juga ini bermain game PUBG menggunakan HP ini. Oke, tadi kita sudah main game di 5 menit berarti ya, 13.25 tadi, sekarang udah 13.30 dan baterainya tuh berkurang cuma 1% saja. Sekarang mari kita cek untuk suhunya. Suhunya tuh di berapa ini? 39, 37, 3. Oh, ini cukup ini ya, cukup bisa dibilang cukup dingin ya, nggak terlalu panas-panas banget ya. Tuh. Biasanya kan 41 gitu kan. Ini di 39. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman bermain game lebih lama lagi mungkin bakalan beda kali sisunya. Tapi yang jelas ini di pas bagian kameranya ini tuh sekitar 40 derajat. Oke, kesimpulannya teman-teman ya. Sekarang mau kita balikin lagi. Oke, baik, kesimpulannya menurut gua pribadi, kalau misalnya teman-teman lagi nyari smartphone 2 jutaan dengan desain yang sangat bagus. Ini jujur gua suka banget desainnya ya, kotak begini. Terus punya performa terbaik di kelasnya ya. Dan punya kamera 50 megapiksel, baterainya 5000 mAh. Menurut gua smartphone ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik buat kalian beli. Apalagi sekarang juga ada lomba nih, kalau misalnya teman-teman nonton video ini ya. Jadi ada lomba OOTD bareng Realme, ini dicek aja di Instagramnya Realme ya. Jadi nanti teman-teman bisa foto-foto di Instagram menggunakan outfit keren kalian, tentunya sambil memegang HP ini ya. Nanti bisa berkesempatan mendapatkan total hadiah 25 juta rupiah. Mantap banget ya. Oke, paling itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Ditunggu aja video reviewnya ya, nanti kita bakal bahas gimana kualitas kameranya lebih lengkap. Nah, semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye.